Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Najwa Aliyah dengan NIM E1101-23101 dengan mata kuliah Studi Media dan Budaya yang diampu oleh Ibu Dwi Surti Junida, SOS MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Media dan Budaya yang dimana akan ada sekitar 5 pembahasan di dalam video ini. Menurut saya memang benar sekali bahwa fenomena flexing ini berkembang dengan sangat cepat terutama di kalangan anak muda. Bukan tanpa alasan, pamer gaya hidup di media sosial ini sebenarnya dipengaruhi karena adanya platform di dunia digital saat ini, seperti platform Instagram dan juga TikTok. Nah, kedua media sosial ini membuat penggunanya lebih mudah nih untuk menampilkan kehidupan pribadi mereka, mulai dari pakaian yang mereka kenakan, makanan yang mereka makan, tempat nongkrong, kendaraan, hingga berbagai pencapaian dalam hidup para penggunanya. Nah, fenomena ini kemudian membentuk cara masyarakat memandang status sosial dan juga identitas diri. Banyak orang mulai mengukur kesuksesan seseorang dari apa yang ditampilkan di media sosial saja, bukan dari kondisi nyata yang sebenarnya. Akibatnya, muncul anggapan bahwa seseorang dianggap berhasil, keren, atau memiliki status sosial tinggi jika mampu menunjukkan kehidupan yang terlihat mewah dan juga menarik di media sosial. Nah, tidak sedikit anak muda akhirnya merasa perlu untuk mengikuti tren-tren tersebut agar mendapat pengakuan di media sosial, baik itu validasi atau untuk dianggap setara dengan lingkungan pergaulannya. Jika dikaitkan dengan teori representasi media dari Stuart Hall, media ini ternyata tidak hanya menjadi tempat untuk menampilkan realitas saja, tetapi juga untuk membentuk realitas itu sendiri. Dalam teori representasi ini, media memilih dan membangun gambaran tertentu tentang kehidupan yang ideal. Melalui konten flexing, media sosial merepresentasikan bahwa kebahagiaan, popularitas, dan kesuksesan yang ideal itu identik dengan kemewahan serta konsumsi barang-barang mewah. Representasi yang terus-menerus muncul seperti ini secara berulang membuat masyarakat bertahan dan menerima bahwa gambaran tersebut sebagai sesuatu yang normal dan juga yang ideal. Nah, yang kedua, menurut saya perubahan kebiasaan anak-anak dan remaja yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan TikTok, YouTube, ataupun platform lainnya, terutama game online ini, dapat mempengaruhi pola interaksi sosial dan budaya masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan teori kultivasi oleh George Gerbner, yaitu media yang dikonsumsi secara terus-menerus mampu membentuk cara pandang, kebiasaan hingga perilaku seseorang terhadap realitas sosial di sekitarnya. Nah, dalam teori kultivasi ini, semakin sering seseorang terpapar media, maka semakin besar kemungkinan pola pikir dan perilaku mereka dipengaruhi oleh isi media tersebut. Jadi, anak-anak ini akan lebih mudah untuk menghabiskan banyak waktu di media digital, yang dimana dapat kita lihat secara nyata sekarang lebih banyak anak-anak dan remaja lebih memilih untuk membuat konten TikTok, berjoget-joget di TikTok daripada menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-teman yang lain di lapangan di sekitar rumahnya, seperti itu. Selain itu, budaya masyarakat ternyata juga akan ikut berubah nih. Anak-anak mudanya akan lebih cepat mengingat berbagai tren ataupun lagu-lagu yang beredar di TikTok dibanding budaya lokal di lingkungan sekitarnya. Mulai dari bahasa gaul, gaya berpakaian, cara berbicara, hingga kebiasaan sehari-hari yang banyak dipengaruhi oleh konten digital yang mereka lihat secara berulang. Nah, dalam teori kultivasi, paparan media yang terus-menerus akan membuat apa yang di media ini dianggap sebagai sesuatu yang normal. Fenomena ini juga dapat menimbulkan perubahan dalam hubungan sosial masyarakat. Anak-anak yang terlalu fokus pada media digital cenderung lebih individualis dan kurang terlibat dalam aktivitas sosial di lingkungannya.
Meskipun media digital dapat memperluas pergaulan dan juga membagikan berbagai akses informasi, namun penggunaan yang berlebihan tetap akan berpotensi untuk mengurangi kedekatan sosial secara langsung. Yang ketiga, menurut saya media sosial ini memiliki dua sisi dalam kaitannya dengan budaya. Di satu sisi, media sosial dapat membantu pelestarian budaya, tetapi di sisi lainnya juga berpotensi untuk mengubah dari makna budaya itu sendiri. Jika dianalisis menggunakan perspektif antropologi budaya, maka budaya dipahami sebagai hasil kebiasaan, nilai, simbol, dan tradisi yang diwariskan secara turun-menurun di dalam kehidupan masyarakat. Melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, budaya lokal menjadi lebih mudah nih untuk dikenal oleh masyarakat secara luas. Mulai dari tarian tradisional, bahasa daerah, kuliner, hingga berbagai ritual adat yang dapat dengan mudah diakses oleh generasi muda lainnya maupun masyarakat di luar daerah. Hal ini kemudian membantu memperkenalkan dan menjaga eksistensi dari budaya lokal itu sendiri di tengah perkembangan zaman. Namun, media sosial juga dapat mengubah makna budaya itu sendiri ketika suatu tradisi hanya dijadikan konten hiburan atau untuk mengikuti tren semata. Banyak budaya ditampilkan secara singkat, disederhanakan, bahkan dimodifikasi agar terlihat lebih menarik dan juga viral. Akibatnya apa? Akibatnya nilai sakral, nilai sejarah, dan bahkan makna asli dari budaya itu sendiri bisa hilang atau berkurang atau dipahami secara dangkal oleh masyarakat. Dalam perspektif antropologi budaya, fenomena ini menunjukkan bahwa budaya bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman serta teknologi. Media sosial akhirnya tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya saja, tetapi juga menjadi ruang yang membentuk cara baru masyarakat memahami dan menampilkan budaya itu sendiri. Yang keempat, menurut saya, masyarakat mudah mempercayai informasi di media digital karena media ini cenderung membuat informasi menyebar dengan sangat cepat, tanpa selalu disertai proses pengecekan kebenaran atau verifikasi. Banyak orang langsung menerima dan membagikan informasi hanya berdasarkan judul, emosi, atau hanya banyaknya orang yang mempercayai informasi tersebut. Jika dikaitkan dengan perilaku masyarakat dalam bermedia, maka pengguna media ini cenderung menjadi konsumen informasi yang pasif dan juga reaktif. Masyarakat sering lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan opini, pengalaman, atau keyakinan mereka sendiri. Selain itu, kebiasaan membaca yang singkat, melihat potongan video, serta budaya share tanpa verifikasi cenderung membuat hoaks ini semakin lebih cepat mudah untuk menyebar. Media sosial atau media digital seperti Facebook, TikTok, atau bahkan WhatsApp juga menggunakan algoritma yang sering menampilkan konten sesuai minat penggunanya. Akibatnya, masyarakat terus menerima informasi yang sejalan dengan sudut pandangnya saja, sehingga lebih mudah percaya tanpa mempertanyakan kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, ada juga faktor lain yang mempengaruhi hal ini, yaitu faktor literasi digital yang tergolong masih rendah di Indonesia, yang dimana membuat sebagian masyarakat kemudian sulit untuk membedakan yang mana informasi yang memuat fakta, yang mana juga yang merupakan informasi yang berisi manipulasi atau hoaks. Yang kelima, menurut saya budaya viral saat ini sangat mempengaruhi cara masyarakat memaknai popularitas dan pengakuan sosial. Jika dianalisis menggunakan teori masyarakat tontonan atau Society of the Spectacle dari Guy Debord. Nah, kehidupan sosial modern ternyata telah berubah menjadi sebuah tontonan yang dipenuhi oleh citra, penampilan, dan perhatian publik melalui media. Dalam teori ini, masyarakat lebih fokus pada apa yang terlihat di media dibandingkan realitas sebenarnya. Popularitas akhirnya tidak lagi dinilai dari prestasi atau kontribusi nyata,
tetapi dari seberapa viral seseorang di media sosial. Jumlah likes, viewers, followers, dan juga jumlah komentar menjadi simbol pengakuan sosial serta ukuran keberhasilan seseorang di media digital saat ini. Akibatnya, banyak orang berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik perhatian publik, bahkan terkadang rela mengorbankan privasi, etika, atau nilai budaya demi mendapatkan esensi dan validasi sosial. Kehidupan pribadi pun sering mereka jadikan sebagai pertunjukan untuk konsumsi publik agar tetap relevan dan dikenal di media sosial.